Yesha. Jadi gimana buku ini? Ini buku tentang kakak beradik yang tidak gampang putus asa, dan juga kisah ini juga sedih. Jadi suatu hari mereka sedang siap-siap untuk naik kapal pesiar. Sesampai di pelabuhan, kapal mereka datang. Tiba-tiba meledak kapalnya. Langsung dan kakaknya bernama Iva dan adiknya bernama Dio. Jadi Iva langsung menarik tangannya Dio dan juga langsung kabur. Kemudian Dio juga ingin tahu ibu dan ayahnya di mana. Habis itu mereka tuh berlari sampai ketemu seseorang yang berbaik hati untuk tumpangi mereka untuk melarikan diri dari ledakan kapal itu. 2 jam kemudian mereka diizinkan menginap di suatu gubuk yang sudah tidak ada penghuninya. Kemudian mereka tinggal di situ selama ibu dan ayah mereka hilang. Kemudian beberapa hari kemudian tetangga mereka yang berbaik hati itu tanya kepada mereka, apakah kalian merindukan ibu dan ayah kalian? Mereka tentu saja bilang iya. Kemudian beberapa hari kemudian itu akhirnya kabar baik dari tetangga mereka datang. Ternyata ibu dan ayah mereka sudah ditemukan oleh polisi. Habis itu Iva tanya, apakah kita akan tinggal di rumah yang biasanya kita tinggal. Kemudian kata ibu mereka itu rumah mereka tuh sudah hancur karena ledakan kapal itu. Kemudian mereka akhirnya tinggal di gubuk itu selama mereka hidup mereka. Ayahnya kerja nggak? Ya, beberapa hari kemudian ayahnya dapat kerja untuk kerja bangunan. Beberapa hari kemudian ketika Iva dan Dio pulang sekolah, ternyata ayahnya tertiban bangunan yang roboh, dan kemudian mereka bilang ke ibu mereka. Pas mereka mau jenguk, ternyata ayah mereka sudah tiada. Kemudian akhirnya mereka menjadi anak yatim atau piatu namanya? Yatim. Ya, jadi anak yatim. Kemudian beberapa hari kemudian itu ibu mereka sakit dan Iva akhirnya ditawarkan kerja di tempat ayahnya. Kemudian Benar. Mereka tinggal di mana? di gubuk yang biasa yang ditawarkan. Nah, kemudian suatu hari Iva itu tuh sedang membeli obat untuk ibu dia. Kemudian ketika selesai membeli obat itu, kemudian ada teriakan, ternyata itu Dio. Kemudian Dio bilang, ibu tidak bergerak. Habis itu Iva bilang dia tuh belum siap untuk ditinggal ibunya. Ternyata ibunya memang sudah meninggal. Kemudian beberapa hari kemudian gubuk itu kebakaran. Kemudian mereka tidur di teras warung
warung yang sudah tutup. Habis itu Iva beli kardus, habis itu membuat rumah kardus. Habis itu beberapa minggu kemudian itu rumah kardus itu hancur karena hujan. Akhirnya Iva beli kardus lagi dan membuatnya lagi. Kemudian dan juga bosnya itu bilang kepada Iva bahwa dia sudah tidak bekerja lagi, soalnya itu seharusnya itu tidak pantas untuk dia. Akhirnya dia dikasih uang lagi, habis itu ayahnya meninggalkan mereka. Jadi nggak punya kerja lagi. Akhirnya nggak punya kerja lagi, dan mereka berdua memikirkan apa yang akan mereka kerja. Habis itu dia mempunyai ide untuk bekerja sebagai pemulung cilik. Habis itu akhirnya mereka menjadi pemulung. Kemudian Iva nanya, apakah ada yang jual bambu di sini? Dan ternyata ada. Akhirnya hari demi hari itu dia beli bambu sedikit demi sedikit. Habis itu beberapa bulan kemudian akhirnya mereka juga membuat bambu rumah, dan itu pun udah selesai. Habis itu ketika udah selesai, Iva bilang kita sebaiknya buat syukuran di rumah kita. Akhirnya mereka buat syukuran, dan itulah kisahnya. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya kita juga tidak boleh mudah putus asa, dan juga harus bersyukur bahwa kita bisa hidup dengan dengan sempurna, dan juga juga gitulah, dan juga masih mempunyai kedua orang tua, dan gitu. Terima kasih kepada kakakku yang sudah menceritakan tentang kisah tentang Iva dan Dio. Sekian literasi yang kita sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.